Ya, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu dan membaca firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Pastor Fauzan yang akan mengajari kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat dari surga supaya kami selalu mendapat hal-hal yang baru yang mengubah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Santi atas doanya. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Bapak Ibu yang di YouTube dan di Zoom, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Yang pertama dari Amsal 17 ayat 1 sampai 28. Nanti mohon bantuan Ibu Nerliana membacakan. Kemudian 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 27. Nanti mohon berkenan Ibu Sarma untuk bacakan. Silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Agus. Shalom Pak Agus. Shalom Ibu. Shalom Pastor Paul, Bu Ana. Shalom Bu Desi. Shalom Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di live chat. Shalom untuk saudara kami yang akan nonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Amsal 17 ayat 1 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti di mata yang memberinya. Juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi?
seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi, ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah. Memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Demikian pembacaan firman. Terima kasih Ibu Nerliana, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Silakan Ibu Sarma, 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 27. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 27. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu
bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, dan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian. Baik, terima kasih Bu Sarma dan Ibu Nurliana atas pembacaan firman Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya dengan judul Kapabilitas, Kredibilitas, dan Integritas. Mari kita duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan, Pastor. Ya, tapi jangan terlalu diam, nanti tidur. Oh iya, Pastor. Oke, saya mute all ya. Saya mute all ya. Cintaku sayangku, tolong tampilkan tadi ayat terakhir tadi. Mana nih cintaku sayangku, mana? Ayat yang terakhir ya. Oke, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Bagi orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan dan selalu menanti-nantikan firman Tuhan ya. Hidupnya selalu menanti-nantikan firman Tuhan ya, dan di dalam cinta. Nah, makanya
Orang-orang ini dia akan terus mengalami rema dan akhirnya dia kepenuhan roh dan akhirnya berbuah. Auto berbuah, saudara, auto berbuah. Ya, logos, diakonia, rema, auto berbuah. Urutannya selalu begitu ya, diulang-ulang ya. Dari tahun lalu kita sudah belajar ini ya, diulang-ulang saudara. Nah, kalau ternyata masih salah, nggak apa-apa saudara, jalanin terus, ulang-ulang terus ya, jangan kapok. Wah, mau konseling sama saya malah diomelin, nggak apa-apa, kalau diomelin berarti saya masih peduli, kalau enggak udah nggak saya urusin saudara ya. Nah, tema hari ini adalah kapabilitas, kredibilitas, dan integritas ya. Ini temanya pagi-pagi udah berat begini, enggak ya, enggak berat, ini ringan sekali. Memang bangun tidur harus diingatkan, begitu melek diingatkan. Harusnya begitu ya, kalau perlu ditulis saudara di pintu rumahmu, sebelum keluar dari rumah ditulisin kapabilitas, kredibilitas, integritas. Anak-anakmu baca juga, kamu baca juga. Ini yang pernah saya lupakan ya, saya pernah lupa dengan kata ini selama 4 tahun saudara. Ya, saya pernah lupa dengan kata ini ya. Saya hidup dengan ini tapi pernah lupa dengan kata ini saudara. Ketika apa? Saya sengaja menghancurkannya karena saya marah dengan Tuhan. Nah, tetapi begitu saya kembali kepada Tuhan, ini menjadi pilar-pilar kehidupan. Kapabilitas, kredibilitas, dan integritas. Apakah kapabilitas itu? Kapabilitas itu ya apabila Anda sudah punya kapasitas nih. Kapasitasmu berapa makan? Saya lagi makan, wah kapasitas saya cuma 1 piring nih. Ya kan, kapasitas ya kan. Tetapi sebenarnya dengan ukuran seperti saya punya kapabilitas. Saya bisa upgrade. Nah, ya. Saya dapat menampung lebih dari 1 piring. Tapi itu masalah makan, jangan di-upgrade ya. Nah, nanti saya tambah buncit. Karena saya mau cukup gemuk, jangan tambun, jangan buncit saudara ya. Tetapi kita lagi cerita ini adalah kualitas seseorang saudara ya. Saat ini mungkin Anda hanya mampu ya memberitakan Injil, ya ngomong dikit-dikit sama saudaramu, ya kan, sama istri, ya, suami sama anak-anak, ditanya bingung. Kapasitasmu masih segitu, saudara. Tapi sebenarnya apabila Anda tiap hari ikut embun pagi, apabila Anda tiap hari belajar firman Tuhan, Anda ikut Hagios Seminari, Anda ikut kelas evangelis apologetik, Anda sebenarnya akan ditambah kapasitasmu sehingga Anda punya kapabilitas yang lebih, saudara. Karena setiap penambahan itu akan lompatannya akan jauh sekali. Anda seperti stretching sehingga tadi memperbesar kapasitasmu. Itulah kapabilitas. Memperbesar kualitas hidupmu, saudara. Ya, baik itu skill maupun itu kualitas. Baik itu kuantitinya dan kualitasnya juga. Hidupmu akan memiliki kapabilitas apabila terus setiap hari melatih, jangan berhenti belajar. Anda yang karyawan, waktu saya kerja di bank itu, saudara, saya bayangin saya dari teknologi pertanian, kerja di bank, ini bank asing, bank ternama di Indonesia, saudara. Kaget nggak? Kaget, saudara. Saya nggak ngerti istilah-istilahnya, saya melongo, saudara. Ditanyain ini, apalagi terus ngomongnya pakai bahasa Inggris semua. Wah, tambah bego, saya bingung. Tapi selama 1 tahun saya ambil semua kursus-kursus. Saya tanya ini kursus topiknya tentang e-commerce. Wah, e-commerce panganan apa e-commerce? Nggak ngerti saya commerce itu apa, e-commerce itu apa. Ada lagi e-shop, copot, sembus pokoknya. Jadi saya ikut kursus demi kursus. Wah, saya dan itu bayar sendiri waktu itu. Setiap saya gajian, saya potong, saudara. Saya budget buat upgrade saya karena saya nggak ngerti mereka ngomong apa, saudara. Wah, selesai saya ikut banyak kursus, pinter saudara, seminar dan kursus itu ya. Mereka ngomong apa saya nyambung, saya lebih pinter dari mereka karena saya update pengetahuan terbaru, saudara. Saya cerita sama mereka. Tapi memang mereka ini orang-orang pinter ya, orang-orang Harvard, semuanya memang harus diakui pinter, saudara. Kenapa? Mereka masih muda-muda seumuran saya, saudara, lulusan Harvard. Mereka jauh, mereka apa yang mereka baca itu saya bingung, mereka baca aja, saya pengen tahu bacaannya mereka apa. Wah, bacaannya mereka itu, saudara,
koran-koran finance. Ya, zaman itu kan ada kontan ya, tabloid kontan, bacaannya bisnis, ya bisnis Indonesia, Jakarta Post, ya Times, Finance Times itu ya. Wah, jen bacanya, wah saya langsung saudara. Setiap pulang kerja ya, saya selalu beli ya tabloid kontan itu sebulan sekali ya waktu itu ya, seminggu sekali. Times, Financial, saya langganan di rumah, langganannya bukan Kompas saudara, Bisnis Indonesia. Wah, ngerti saudara. Saya upgrade saudara. Saya dari seorang teknologi pertanian ya sampai saya ngerti market share, saya ngerti stok, saya ngerti saham. Saya juga main saham dulu ya. Lumayan lah ya, dulu kita punya hasil dari main saham itu sampai bisa beli-beli lah, lumayan ya. Jadi ngerti, begitu saya pindah kerja di tempat kerja yang baru, saya masuk ke perkebunan ya. Saya pegang ekspor impor. Oh, saya juga kursus ekspor impor ya. 3 bulan ya waktu itu ya. Wah, saya upgrade saudara. Begitu saya pindah kerja, saya kuasain semuanya. Dan saya punya pengetahuan finansial. Dari seorang yang ngerti pertanian, begitu saya masuk ke perkebunan, saya masuk di ekspor impornya. Ngerti semuanya saudara. Langsung begitu saya ngeliat barangnya, kebuka semua. Kalau di bank kan cuma ngeliat kertasnya doang. Lah begitu saya masuk di perkebunan, saya di dermaga, di Palembang itu saya kerja di dermaga ya saudara ya. Saya ngeliat barangnya, ngeliat kapalnya, ngeliat nggak cuma ngeliat kertasnya. Nah itu dia kapasitas saya yang tadinya cuma sekian, karena saya upgrade terus, jadilah saya punya kapabilitas. Bos-bos ngelihat ini orang punya kapabilitas, mampu, walaupun dia cuma umurnya masih 27 waktu itu saya ya kerja itu ya. Saya sudah jadi kepala cabang, dia punya kapasitasnya mampu dia, kapasitasnya ada. Loh, tapi nanti ini anak buahnya umur 40 semua, ya maling semua lagi dulu anak buah saya tuh ya. Enggak, ini anak punya kapabilitas, jorokin aja, jorokin saudara. Kepala cabang paling muda saya dulu ya, 27 tahun baru jadi kepala cabang. Wah, isinya preman-preman, wah kerja sama ya tadi ya. Nah, itulah mulai saya gaul dengan dengan mafia, gaul dengan bandar judi, gaul dengan karena semua saya harus deal semua. Saya untuk kenal ini harus kenal ini, untuk kenal ini kudu kenal itu, saudara. Wah, itu saya jabanin semua tuh ya. Tahu dunia malam semua itu gara-gara saya kerja di perkebunan itu, saudara ya. Tapi terus ya, karena itu tadi. Nah, kelanjutannya. Kemudian konsistensinya saya itu ya, karena saya tekun, karena saya berusaha terus, setiap kali ada pekerjaan tak selesaikan, ada pekerjaan tak selesaikan, saudara. Ketika orang lain sibuk ngitung saya bisa nyatut berapa, bisa dapat komisi berapa, saya nggak mau peduli dengan itu, yang penting kerjaan itu selesai. Nah, itulah kredibilitas ya. Kalau dalam KPPI itu kredibilitas adalah perihal dapat dipercaya. Akhirnya orang percaya. Kredibilitas itu datangnya dari orang. Kapasitas itu kita sendiri. Kapabilitas itu kalau kita upgrade terus sehingga orang melihat kita capable. Dan kredibilitas itu kalau kita konsisten dengan kapabilitas itu kita manfaatkan terus, berulang-ulang berkali-kali, maka kita akan kredibel, saudara. Ya. Nah, sebentar, kredibilitas dulu ya. Orang akan memberi kredit kepada Anda, memberi kredit itu ya, ngasih, nih, kasih penilaian 1. Nanti orang lain lagi, oh iya saya kenal Paul itu, wah orangnya begini, bagus nih. Kasih kredit lagi 10. Ketemu orang lagi ya, ini ada dulu Danrem ya. Wah si Paul itu ngeri itu, Paul gini ini. Wah ini si direktur kami dengar, wah Paul gila juga ya. Sampai pernah ngeledek ya, gila lu. Masih kecil, centengnya mayor. Saya sampai malu ya diomongin begitu ya, karena waktu itu teman saya yang mayor ini jalan di belakang saya, kita lagi jalan bareng, bawain tasnya Pak Direktur ini, saudara. Saya sampai gak enak banget. Gila lu Paul, centeng lu mayor. Saya bilang begitu ya. Nah itu dari omongan itu memberikan kredibilitas. Mereka memberikan kredit kepada saya dari mulut ke mulut, saudara. Itulah kredibilitas. Kredibilitas itu dari orang, karena ngelihat kita. Ya. Integritas. Nah, ini penting sekali, saudara. Banyak orang setelah memberikan kredibilitas kepada Anda, ketahuan Anda
nyolong, nyuri. Nah, habis itu semua. Ya, integritas adalah konsistensi dan kemurnian hatimu bahwa kamu nggak pura-pura ketika kamu membangun kapabilitas dan kredibilitas itu. Itu benar-benar dari dalam hatimu, dari kehidupanmu sehari-hari, konsistensi, ketekunan, dan endure, tahan lama. Banyak orang, termasuk saya punya kapabilitas, saudara. Dan banyak orang memberikan kredibilitas yang luar biasa kepada saya. Tapi yang terakhir ini integritas. Itu nggak bisa dicapai dalam waktu sehari. Integritas itu adalah Anda bangun dari sekian tahun, saudara. Karakter inner manusia di dalam kamu, saudara. Karakter di dalam kamu. Kamu boleh tipu banyak orang sehingga orang memberikan kredibilitas. Anda boleh pencitraan, ya, sehingga Anda kelihatan punya kredibilitas. Tetapi suatu ketika orang akan melihat kamu itu benar-benar berintegritas apa enggak. Ini mahal sekali, saudara. Anda harus punya pengetahuan. Anda harus punya data. Ya, tadi kemarin kita harus punya binah. Kita harus punya pengetahuan, saudara ya. Hikmah. Kita harus punya dat. Nah, Anda harus bisa dapat dat untuk bisa berintegritas, saudara. Setiap hari. Nah, ini penting ya. Karena integritas inilah Anda yang sebenarnya. Yang orang lain mungkin nggak tahu, saudara. Anda yang tahu. Ya, kapabilitas dan kredibilitas kan dari orang. Orang kan ngelihat ketemunya mungkin seminggu sekali. Ya kan, oh ini Gilbert pendeta yang kredibel, Anda ketemunya cuma di YouTube, saudara. Anda nggak tahu tiap harinya. Pembantunya muntah-muntah itu ngeliat Gilbert itu. Ya kan, adik iparnya itu muntah-muntah dengan kata Gilbert, saudara. Ya kan, integritas itu yang tahu cuma kita, saudara. Dan orang akhirnya yang dekat dengan kita, yang tahu integritasnya kita. Istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu. Bahkan orang tuamu kalau tidak tinggal serumah denganmu bisa kamu tipu. Istrimu pun yang tinggal serumah kadang-kadang bisa kamu tipu, saudara. Yang paling tahu adalah kita dengan Tuhan, integritas itu. Tapi integritas itu tidak akan bohong, suatu ketika akan kebongkar. Semua sandiwaramu itu akan terbongkar, saudara. Ya. Makanya kalau cerita Amsal tadi, ya diceritakan semuanya ya, di satu-satu itu ya, di hikmat di dalam Amsal 17 tadi, itu adalah melatih Anda untuk berintegritas, saudara. Seluruh kitab Amsal ini ya merupakan satu hikmah, bina, dan dat. Kalau Anda Amsal ini menjadi rema dalam hidupmu, Anda akan menjadi orang-orang yang punya kapabilitas, punya kredibilitas, dan integritas. Walaupun Anda seorang tukang gojek. Kalau kapabilitasmu kamu tingkatkan, ya jangan malas untuk belajar, jangan malas buat nabung. Kejujuran nomor 1, cangkemmu itu loh. Cangkemmu itu jangan rese, Anda tahu rahasia orang jangan diower-owerin. Iya kan? Anda jadi supir, cuman supir. Anda jaga kepercayaan bosmu, jangan majikanmu ditidurin, jangan anak majikanmu ditidurin. Walaupun cuma supir loh, saudara. Oh, nggak main-main, saudara ya. Saya dulu memulai pekerjaan dari jadi seorang supir ya. Kerja sama orang itu. Saya kan dulu jualan SDSP Porkas. Waktu kuliah, saya pertama kali kerja itu jadi sopir. Karena waktu itu masih semester kedua ya. Semester kedua. Belum jadi asisten dosen, belum ngeles-ngelesin, belum terkenal. Nah, terus ada saudara sepupu jauh ya, datang, kenalan. Kamu apa yang bisa ini bantu? Aku pengen kerja supaya aku bisa ini. Udah kamu jadi sopirku ya. Saya jadi sopir, saudara. Tapi dari jadi supir itu, ya, saya selalu standby dengan dia. Saya selalu helpful, saudara. Saya kemudian dipercaya pegang pabriknya dia. Kamu pegang pabrikku ini ya. Jadi saya tahun kedua itu saya pegang pabrik. Saya belum boleh jadi asisten kan tahun kedua itu kan. Belum jadi asisten dosen itu. Nah, maka saya pegang pabriknya dia selama hampir setahun ya. Saya pegang pabriknya dia. Kemudian saya akhirnya bisa jadi asisten dosen. Ngeles-ngelesin saya lepas ya. Karena itu memang sekali kerja di pabrik gitu, walaupun saya jadi
kepala pabriknya, tapi kan tetap masih muda dan wah itu capek ya, pabrik kayu soalnya itu. Tetapi kita semua dari nol, saudara, dari nggak siapa-siapa. Nah, waktu kita dipasrahin kepercayaan itu, kita tanggung jawab benar, saudara. Kita jangan sentuh apa yang bukan haknya kita jangan sentuh apa yang bukan menjadi miliknya kita. Nah, banyak orang remeh. Ya, aku supir. Kesempatannya apa? Aku supir ya kesempatannya nyolong. Nyolong apa? Bensin. Ya kan? Ganti spare part, dikit-dikit ganti spare part. Misalnya, ini kan saya contoh ya. Apapun kerjaan Anda, ya, Anda harus mulai ya membangun integritas itu di dalam hidupmu. Satu, dengan membangun kapasitasmu, kembangkan kapasitasmu sehingga kamu capable untuk pekerjaan yang lebih besar. Setia dalam perkara yang kecil sehingga kamu bisa dipercaya perkara-perkara yang lebih besar. Kalau Anda sekarang ini ya menjadi tukang bakso, ya, Anda harus punya kapabilitas. Anda belajar, jangan males belajar. Punya handphone itu jangan buat browsing bokep. Anda ngicipin coba browsing makan bakso. Anda coba bandingin punya baksonya, punya tukang bakso yang lain. Atau Anda lihat rasanya, salahnya di mana ya. Nah itu Anda kapabilitasmu, saudara. Uangnya jangan dihabisin. Hari ini dapat 50.000, 50.000-nya dihabisin buat jajan, ya bodoh. Simpan, ditabung buat ngembangkan bisnismu. Itu loh, memperbesar kapasitas hidupmu. Nabung. Satu, saving, jangan itu boros. Kedua, diakonia. Anda kudu rajin diakonia. Diakonia itu adalah memperbesar batok takaran hidupmu, saudara. Ya, filsafat Jawa itu ya. Orang itu ya, tiap orang itu udah punya batoknya sendiri-sendiri, udah punya takaran sendiri-sendiri. Oh, saya benar, saya oke, saya bisa mengerti. Tiap kita lahir, ya kan, Anda kan nggak milih kan, saya lahir di keluarga miskin misalnya, ya kan. Ada lagi orang yang lahir di keluarga yang berantakan, ada yang lahir di keluarga kaya raya, kita nggak bisa pilih, saudara. Tetapi kita diberi kesempatan untuk mengubah nasib itu, mengubah batok itu, untuk tukar batok itu, saudara. Untuk memperbesar kapasitas batok itu dengan apa? Diakonia, sedekah. Bukan perpuluhan ya, sedekah. Anda diberi kesempatan untuk memperbesar kapasitasnya itu dengan sedekah, satu. Kedua, dengan melatih diri. Seperti Paulus, tiap hari dia melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan dia sini tolak. Di dalam pemberitaan Injil pun, di dalam iman pun, kita harus memperbesar kapasitas hidup kita. Sehingga kita capable diberi pelayanan-pelayanan yang baru. Oh, saya ini cuma diaken, cuma bagi-bagi nasi, Pak. Loh, perbesar kapasitasmu. Banyak diaken-diaken itu yang akhirnya kita percaya. Bu Lianti tadinya cuma diaken biasa. Akhirnya sekarang jadi bendahara. Amaris. Ya kan? Dan keputusannya beliau cukup penting ya. Beliau bilang enggak ya, kita enggak semua. Gimana ya, sudah. Kalau yang pegang duit bilang enggak. Itu contoh. Ya, itu contoh. Kapasitas. Dulu pelayanan saya, ya gerilya, saudara, nginjili satu orang Islam ke orang Islam yang lain lewat Facebook. Ya, dari lewat Facebook, ya terus kita ketemu di rumah saya, paling 5 orang. Ya pernah waktu itu 14 orang. Terus kita tambah besar. Orang percayakan, terus tiba-tiba grupnya Saifuddin gabung ke saya ya. Entah kenapa ya, dulu saya juga nggak ingat ya siapa yang pertama gabungin. Terus hari kita gabung, jadi nah, terus saya makin terkenal, saudara ya. Bukan karena Saifuddin, sebelum saya kenal Saifuddin, saya sudah terkenal, saudara, di Facebook ya. Makin besar, kita bikin kopdar 1, kopdar 2, yang datang 100 lebih ya. Terus, terakhir, saya berangkat ke Eropa ya. Waktu itu kita punya grup Yayasan Imamat Rajani, The Firm Foundation ya. Kita supply, dulu Saifuddin di penjara kita support, Ali Makrus dulu kita support, dan banyak lagi ya yang kita support dari grup The Firm Foundation ini ya. Makin besar, saudara. Dulu kapasitas kita hanya puluhan juta saja. Ya, kapasitasnya hanya puluhan juta. Hari ini kapasitasnya ratusan juta, bahkan miliar kita sudah. Proyek-proyek kita ini udah ratusan juta, saudara. Ya, bahkan kita kalau support orang kita nggak main-main ya. Kapasitas itu diperbesar dengan kapabilitas. Mengapa? Karena saya membangun kredibilitas.
Ya, orang-orang melihat saya bisa dipercaya. Ya, dikasih uang saya jalankan uang, nggak pernah mampir ke rekening saya terus ngendon di rekening saya, nggak pernah, nggak boleh. Nah, terakhir duitnya makin besar, saudara. Saya takut. Makanya begitu kita bikin yayasan, saya bilang uangnya tidak boleh masuk ke rekening saya. Ya kan? Bahkan beberapa orang, ya, saya bilang kamu nggak boleh transfer ke saya karena dia pegang yang rawan untuk korupsi. Jangan sampai nanti dia korupsi uangnya dilempar ke saya. Saya pernah ngalami kejadian ya, om saya korupsi, yaitu duitnya saya, dia transfer ke saya, ngomongnya duitnya ke saya, saudara, kan kurang ajar kan. Wah, itu saya pernah sempat masuk penjara 50 hari itu 40 hari ya, 50 hari, benar, 55 hari gara-gara orang ini nih. Sempat ngalami, saudara. Nah, saya punya pengalaman yang karena kebodohan saya. Karena saya tidak bisa membangun kredibilitas. Zaman saya bisnis sendiri ya, waktu saya masih muda itu ya. Orang sebut nama saya bisa buat utang ke orang lain loh. Oh, saya ini disuruh Ko Paul. Cuma sebut nama saya saja. Orang ini juga gobloknya nggak ngecek ke saya, saudara. Dan waktu itu tetap saya bayar lah, gila ya. Tetap saya bayar lagi utangnya, padahal bukan utangnya saya. Nah, terakhir saya bilang, enggak, ini bukan utangnya saya nggak mau bayar. Oh, nekat, aduh wadi, saudara. Lah kamu udah dibilangin, saya sudah bilang sama anak kamu, ya dia sudah nggak kerja sama saya. Masa anak kamu nggak nyampaikan? Saya udah nyampaikan, udah sebulan yang lalu, saya udah bilang, sudah telepon, udah kasih tahu ke kamu juga. Nah, ngeri saudara ya. Namamu dijual karena kamu punya kredibilitas. Hati-hati, Anda harus memperbaiki saudara, dan kadang-kadang Anda harus menggantikannya. Tetapi balik lagi, jangan menjadi penanggung hutang sesamamu. Nah, itu nanti panjang. Cuman sekarang saya lagi cerita, setelah kita bangun kapabilitas, orang akan memberikan kredit kepada kita, yaitu kredibilitas. Ya, setelah kamu membangun kapasitas hidupmu kamu kembangkan, orang akan memberikan kredit yang menjadi kredibilitasmu itu. Nah, saudara, apakah kamu bisa menanggung kredit itu? Menampung? Apakah kamu bisa menampung itu? Bisa. Oh iya, ketika kamu dikasih duit 1 miliar, kamu bisa. Begitu sudah 100 miliar, bisa? Bisa. Oke, kasih lagi. Karena Tuhan berkata, setia dalam perkara kecil akan diberi perkara besar. Ada orang baru dikasih 1 juta saja sudah dikorup. Itu tandanya Anda tidak kredibel. Makanya Anda kere terus. Ya kan? Makanya Anda jadi pecundang terus. Bagaimana cara menilai orang? Paling gampang kasih dia uang, saudara. Percayaan dia uang. Beberapa sudah kita tes ya. Paling gampang adalah percayakan dia uang, saudara. Ada yang berhasil, ada yang gugur. Ya, turnover-nya kita tuh tinggi ya. Ya belum setinggi yayasan-yayasan kita, termasuk lumayan loh, aktif sekali. Nanti lihat ya, tahun-tahun ke depan. Kita bisa miliar-miliar, bisa puluhan miliar. Dan orang-orang yang kredibilitas ini, yang kredibel ini yang akan pegang, saudara. Tahu dari mana karakter orang dari uang. Kita sudah coba semua, kita sudah melihat, saudara. Saya bilang sayang sekali ya, bodoh banget kamu ya. Dari uang, saudara, Anda kan dinilai, diberikan kredit. Ya kan kredibilitas kan, nilainya uang. Karena ini urusannya sama bank, saudara. Urusannya sama uang kredit itu. Ngetes kredibilitas orang itu dengan uang, saudara. Saya pernah gagal, saudara. Saya pernah gagal. Dan saya bayar mahal, saudara. Berdarah-darah istri anak saya. Dan saya bilang, ini saya harus mati-matian. Makanya jagalah dengan integritas. Manusia innermu, saudara. Anda harus tahu kredibilitas, harus tahu kapasitasmu dan kapabilitasmu. Kalau perlu tolak kalau Anda belum sanggup. Supaya kredibilitas itu, oke, kemampuan saya cuma sekian, Pak. Saya nggak berani upgrade. Nanti saya tergoda, nanti saya hancur. Anda harus berani tolak. Ya, dalam beberapa hal Anda tolak. Itulah sebabnya, ya, saya tolak. Wah, uang yang pegang, semua pegang, semua ke yayasan, semua.
tidak ada serupiah pun masuk rekening saya. Itu akan menjaga kredibilitas. Itulah sebabnya akhirnya kita berkembang, makin berkembang. Saya menjaga integritas. Dan para pengurus semua punya integritas yang luar biasa. Tapi memang orang yang punya integritas ini biasanya nyentrik, saudara. Nah, disitulah konflik terjadi. Ya kan? Tapi nggak masalah, hanya membutuhkan kerendahan hati. Simple, ya. Kapabilitas, kredibilitas, dan integritas. Begitu kita sudah cita integritas, ya, maka ada plus kerendahan hati. Sebab integritas tanpa kerendahan hati itu mentok nanti kita. Nanti kita mentok. Tidak akan hancur, tapi mentok di situ, saudara. Makanya banyak orang-orang yang karirnya mentok, hidupnya mentok, bosen. Karena integritas dia tanpa diiringi kerendahan hati. Ya, bahkan di dalam hal materi. Siapa yang rendah hati itu memiliki bumi, mewarisi bumi, hal-hal jasmania. Mentok karirnya, pelayanannya, kehidupannya, keuangannya, karena dia tidak plus rendah hati. Tak, orang percaya, orang kasih kredibel, orang kasih, ya, tetapi dia mentok di situ. Makanya plus kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Gus.